iklan. Di iklan itu tertulis dijual pemain VCD. Saya pertama mikir, ini VCD ini apa? Nama klub sepak bola atau apa itu? Ternyata yang dimaksud, mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara tentang perbandingan kosakata, namun saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Teman-teman, saya harus banyak berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa dari kolom komentar itu saya banyak belajar. Dan dari situ juga saya banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tidak mungkin saya dapatkan sebelum ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi menuliskan di kolom komentar. Dan sebagai apresiasi atau penghargaan kepada teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar, maka dalam video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman semua. Dari Mas Frank S. Wibowo. Bagaimana kalau kita menyebut bahasa Melayu Maledes, kita sebut saja sebagai bahasa ketoprak? Ketoprak itu sejenis makanan yang terdiri dari berbagai campuran seperti ketupat, sambal kacang, tauge, bihun, aneka bumbu, dan kerupuk. Orang Jakarta mungkin menyebutnya gado-gado. Ketoprak juga merupakan nama grup lawak. Mana mungkin disebut bahasa Melayu jika di kamusnya ada kosakata immigration, television, hospital, basikal, station, dan lain sebagainya. Mana mungkin disebut bahasa Melayu kalau di dalamnya 60% kosakatanya berasal dari bahasa Jawa, Minang, Sunda, Aceh, Batak, dan sebagainya. Mana mungkin bahasa Melayu kalau abjadnya dieja dengan ejaan Inggris. Itu semua persis kayak ketoprak alias berisi campuran, gado-gado. Bahasa Melayu yang asli tanpa campuran yang ada hanya di Sumatera, Indonesia. Bahasanya indah, anggun, dan berwibawa. Bahasa Melayu Maledes juga lucu, persis kayak grup lawak ketoprak. Dari penyebutan nama bahasanya juga tidak konsisten. Kadang bahasa Melayu, kadang bahasa Maledes. Pengucapannya juga terdengar tidak jelas dan lucu. Dari klaim para ahli bahasanya juga lucu. Di dalam negara mereka sendiri kurang dihargai, tapi mau diusulkan menjadi bahasa kedua ASEAN, ini sangat kocak. Jumlah penuturnya juga diklaim mencapai 300 juta. 300 juta dari mana? Dari Hong Kong. Jadi saya kira tepat sekali kalau bahasa Melayu Maledes disebut bahasa ketoprak. Nah, fakta yang dituliskan oleh Mas Frank S. Wibowo ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh warganet Maledes ya. Kalian mau mengatakan apa? Bahasa kalian itu apa? Kalau semua fakta yang disebutkan oleh Mas Frank S. Wibowo itu memang tidak bisa dibantah sama sekali. Ya. Kepada Mas Frank S. Wibowo, terima kasih sudah menuliskan komentarnya. Boleh juga tuh kita selang-selingi saja nanti ya. Apakah nanti mau menyebutkan bahasa Indonesia dialek Malaysia ataupun bahasa ketoprak gitu. Dari Mbak Nurhana Hana. Yang aku herankan sama Maledes udah mencuri kosakata bahasa Indonesia. Dikasih fakta, mereka tetap ngeyel dan nggak punya malu. Saya mulanya juga heran, Mbak, melihat mereka seperti itu. Tapi begitu saya banyak melihat komentar yang mereka tuliskan, kemudian apa yang dikatakan oleh Bang Winwan Nur mengenai karakter dan sifat dari warganet Maledes ini, ketika mereka diberikan fakta, saya semakin yakin bahwa mereka memang nggak punya malu, itu udah pasti ya. Sebab kalau mereka punya malu, pasti mereka
berpikirnya lebih panjang lagi. Tidak malah bangga mempertontonkan kebodohan dan ketololan mereka dengan menuliskan komentar-komentar yang menurut saya tuh, ini orang ini ngerti nggak ya apa yang dia omongin? Dia ngerti nggak implikasi dari komentarnya itu? Gitu. Radarnya itu udah ada yang rusak. Jadi kalau kita bicara telepon genggam, kan kalau telepon genggam itu kalau kita dalam posisi mendatar, dibandingkan dengan posisi menegak begitu ya. Arahnya itu langsung bisa berubah ya. Jadi kalau misalkan handphonenya kita letakkan secara mendatar, maka videonya atau fotonya itu langsung mendatar juga. Begitu diletakkan secara menegak, maka fotonya atau videonya juga menjadi secara menegak. Nah, alat itu kalau dalam istilah teknisnya itu namanya gyroscope atau giroskop. Nah, di Maledes, gyroskopnya udah rusak. Kalau untuk dalam dunia kesehatan, kalau kita bisa menganalogikan, rusaknya gyroskop itu biasanya penyebab orang mengalami vertigo. Kan kalau orang vertigo itu ketika dia dalam posisi tidur, dan begitu bangun, berdiri, itu kan dia langsung pusing ya. Nah, itu karena gyroskopnya rusak. Nah, kalau di Malaysia ini bukan hanya gyroskopnya rusak, radarnya juga rusak gitu. Dari Mas Rizky Atama, kalau Sepang berasal dari kosakata Jawa, berarti yang kasih nama daerah tersebut orang Jawa. Apalagi jika di sana ada tanaman Sepang tersebut. Jelas yang kenal nama tanaman tersebut orang Jawa. Kalau kosakata Jawa dipakai berak kejamban oleh orang Maledes, berarti daerah Sepang itu jamban. Nah, ini komentar dari warga net Maledes. Kita selalu melihat ya, di beberapa video sebelumnya, bahkan di kanal di sebelah, saya pernah mengatakan bahwa di Maledes itu, hukum universal aksi-reaksi itu hanya berlaku 50% saja. Mereka memberikan aksi, kemudian kita melakukan reaksi, tapi untuk orang Maledes, reaksi yang kita lakukan itu dianggap aksi oleh mereka. Sehingga mereka akan merasa bahwa kita yang bersikap agresif, kita yang bersikap menyerang. Itu selalu yang mereka ingin citrakan kepada kita. Bahwa orang Indonesia ini kasar-kasar, orang Indonesia ini suka marah-marah, orang Indonesia ini suka menyerang orang lain. Padahal, apa yang kita lakukan, seperti dengan saya membuat kanal ini, dan saya membuat kanal satu lagi, itu adalah memberikan reaksi atas apa yang selama ini mereka lakukan, dan mereka merasa di atas angin, dengan tidak ada perlawanan, dengan tidak ada reaksi yang kita berikan. Sehingga mereka berleluasa, bahkan mengatakan, mana ada bahasa Indonesia. Bahkan kalau saya melihat kata pengantar di edisi keempat, kamus mereka tahun 2005, itu menurut saya sebuah penghinaan kepada kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan selama ini kita mendiamkan, tidak pernah kita secara resmi itu melakukan protes. Dan setiap kali kalau kita melakukan protes, itu kita dianggap, wah, bangsa Indonesia ini suka begaduh ya. Yang membuat kita bereaksi itu elu. Jangan dibolak-balik, tak bolak-balik. Gitu. Nah, apa yang dituliskan ini? Orang kuat tidak perlu membuktikan kekuatan mereka dengan bertengkar. Yang ngajak bertengkar siapa? Lu atau gua? Yang membuat pernyataan siapa? Lu atau gua? Hadiah terbesar dalam hidup adalah ketenangan hati, bukan kemenangan dalam pertelingkahan. Ketenangan hati akan didapat kalau kita bisa mengatakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Itu baru kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Ketika Anda menyerang orang lain, apakah Anda berharap orang lain tidak melakukan reaksi? Kalau Anda mengharapkan seperti itu, berarti Anda hidup dalam kepompong. Dalam bahasa Inggris, Anda hidup di dalam kukun. Dalam bahasa yang sederhana, Anda seperti katak dalam sumur. Mencari gaduh hanya menampal luka lama. Siapa yang mencari gaduh? Lu atau gua? Bahkan pemilihan kosakata menampal lu aja salah itu. Kamu tahu nggak menampal itu apa? Menampal itu menempel, menutup. Mencari gaduh hanya menutup luka lama. Iya. Siapa yang mencari gaduh? Lu apa gua?
Siapa yang ngomong bahwa mana ada bahasa Indonesia? Siapa yang mengatakan bahwa oh bahasa Melayu itu sebagai rujukan utama dan bahasa yang digunakan di Indonesia? Siapa yang menuliskan itu? Carilah penyembuhan, bukan peperangan. Lu udah nyerang gua, terus setelah itu lu bilang, oh carilah penyembuhan, bukan peperangan. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Ya, itu saja. Kalau dalam bahasa di negaramu, kalau nggak mau dikutil, jangan mengutil. Ya, dan dituliskan oleh Mas Adi Sutiharso atas komentar warganet Maledes ini, kalian yang meminta peperangan ini, kami sedang mempertahankan bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan Abdul Muati akan selalu kami ingat selamanya. Kami tidak membuktikan kekuatan kami, tetapi membuktikan kejahatan Awang Sarian. Engkau berharap agar kami berhenti? Apakah engkau takut menjadi korban? Dari Mas Wahyu SY. Relax Jawa, kami Indonesia sekedar pertahankan hak atas bahasa kebangsaan kami Indonesia. Puak-puak Maledes lah yang ceroboh kedaulatan bahasa Indonesia kami. Apakah kami salah? Kerajaan ko ada undang-undang dan konstitusi. Negara kami, Indonesia juga ada undang-undang dan konstitusi. Tapi sultan dan pemimpin ko yang nafikan wujudnya bahasa kami. Nak kami lawan sampai bila-bila masa. Tentara British je kami lawan, apalagi korang. Kami tak takut, Wak. Nah, saya yakin pernyataan dari orang yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia dan fakta-fakta yang saya berikan itu, saya yakin oleh warganet Maledes ini dia akan menutup mata dengan fakta itu. Mereka hanya melihat reaksi kita dan itu dianggap sebagai aksi. Dia mengatakan mencari peperangan, jangan bergaduh. Yang mulai siapa, Dul? Sedeng. Dari Dimensi Maritim. Yang kocak itu Maledes mendapat penghargaan dari ASEAN Football Confederation untuk sepak bola akar rumput. AFC ikutan goblok akibat terlalu lama berkantor di Maledes. Ngasih penghargaan ke negara yang sama sekali nggak punya. Mana ada sepak bola akar rumput di Maledes? Grassroots dalam bahasa Maledes itu adalah akar umbi, bukan akar rumput. Betul. Dan lagian penghargaan dari AFC itu apa-apaan? Penghargaan kepada grassroots sepak bola di Maledes. Emang budaya sepak bola itu ada di Maledes sampai itu menjadi sebagai akar rumput. Kalian untuk mendapatkan pemain aja susahnya minta ampun, harus menaturalisasi 7 pemain dan menggunakan cara-cara yang jahat. Memalsukan akte kelahiran kakek nenek dari 7 pemain. Kok bisa-bisanya si AFC ini memberikan penghargaan sepak bola akar rumput? Akar rumput dari mana? Spanyol, Brazil, Argentina, Belanda, gitu. Nah, ini agak panjang, tapi menurut saya layak untuk saya baca ya, karena sangat bagus ini. Dari Mesak 3169. Mas Pri ikut nimbrung komen. Silakan. Berkenaan dengan usulan Malaysia mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, maka dalam konteks saat ini, konsep bahasa Melayu menjadi bias dalam artian bahasa Melayu yang mana yang dimaksud. Bahasa Melayu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandingkan dengan wilayah menjadi cakupannya. Semisal, bahasa Melayu Palembang, bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Delhi, bahasa Melayu Banjar, dan lain-lain, termasuk bahasa Melayu Semenanjung, Tagalog, Patani. Kalau ada profesor di Malaysia mengatakan bahwa tidak ada bahasa Indonesia dengan menganalogikan dengan bahasa Inggris yang tetap bahasa Inggris, meskipun di Amerika, Australia, dan sebagainya, dengan analogi yang sama dapat dikatakan tidak ada bahasa Melayu tanpa disandingkan dengan wilayahnya. Jadi tidak ada bahasa Melayuan sih. Yang ada adalah bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Delhi, bahasa Melayu Banjar, dan sebagainya. Kalau dicermati, sebenarnya berbeda dengan bahasa Melayu. Bahasa Inggris di awalnya tidak mengenal perbedaan, baik dari aspek dialek maupun cakupan wilayah, sehingga secara
kaidah bahasa, tata bahasa, pengucapan, makna, dan sebagainya adalah satu bahasa saja yang sangat mudah dipahami tanpa menyandingkannya dengan wilayah cakupan. Bahasa Indonesia pada saat ini secara de facto dan de jure eksis dengan adanya keberadaan bangsa Indonesia. Ingat, konsep bangsa yang berbeda dengan etnis. Kembali dengan ide bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN mengingatkan kita pada konseptualisasi bahasa Indonesia 98 tahun yang lalu, yaitu merumuskan suatu bahasa yang menjadi alat komunikasi. Di Indonesia pada saat ini lebih mudah dan dimungkinkan. Dalam konteks ASEAN saat ini, hal tersebut hampir mustahil. Mustahil karena sangat beragamnya bahasa Melayu saat ini yang terkadang tidak dapat dipahami satu dan yang lain. Belum lagi hal pengejaan alfabetikal. Perlu dicatat pula bahwa bahasa Melayu di Malaysia bersifat eksklusif dan tertutup yang terikat dengan budaya agama etnik dari Melayu di Malaysia. Dan hal ini menjadi tembok penutup bagi perluasan penggunaan bahasa Melayu Malaysia di ASEAN. Lalu, kalau bukan bahasa Melayu Malaysia, Melayu mana yang dimaksud? Dari kotor, bahasa mana lagi yang mereka maksud selain bahasa Melayu Mahawangsa? Terus nanti kalau suruh beri contoh, mereka pasti akan memberikan contoh pakai bahasa Indonesia baku. Karena bahasa Indonesia kan mereka bilang bahasa Melayu. Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, mereka membuat propaganda dengan menyematkan kata Melayu pada bahasa Indonesia. Propaganda-propaganda ini, Mas, yang menginginkan agar bahasa Melayu itu sebagai bahasa ASEAN kedua sebenarnya, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu semakin membuka borok mereka. Borok mereka itu adalah mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka di negara mereka sendiri. Tapi mereka tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sangat masif di ASEAN, bahkan di seluruh dunia. Dengan berbekalkan modal bahwa akar dari bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, mereka menggunakan itu sebagai senjata yang mengatakan bahwa, oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Menidakkan perkembangan bahasa Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, itu malah membuat aneh dan jadi kayak Mas Frank S. Wibowo katakan tadi, ini jadi kayak ketoprak, grup lawak gitu. Di sisi pertama, kalian mengatakan, oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Menyamakan ya. Tapi ketika ada anak murid dari sekolah di Maledes menggunakan bahasa apa? Rumah sakit, teman-teman. Itu malah disalahkan oleh guru bahasa Maledes yang mengatakan, ini bahasa Indonesia. Kurang-kurangkanlah menonton konten dari Indonesia itu. Lu tadi ngomong bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kenapa sekarang lu kok protes? Terus yang kasus di mana ada orang Sabah, karena dialek orang Sabah itu lebih mirip kepada orang Indonesia berbicara, di mana orang Sabah itu dipukulin ketika dia berbicara seperti dialek itu di Semenanjung. Nah, fakta-fakta itu coba ditutupi. Kenapa? Kita punya agenda yang lebih besar, agar bahasa Melayu itu bisa jadi bahasa kedua di ASEAN. Mereka itu ingin, ya kayak kata dalam sumur gitu loh. Nggak ingin melihat fakta-fakta itu. Yang penting, bahasa kita nanti bisa jadi bahasa kedua ASEAN. Dan ini semakin menunjukkan bahwa mereka ini memang haus validasi. Jadi kalau ditanya, bahasa Melayu yang mana yang mau digunakan? Mereka akan mengatakan, karena bahasa kebangsaan kami ini adalah bahasa Melayu, ya berarti maksudnya itu merujuk kepada bahasa kami. Nah, gitu ujungnya ke sana. Karena kan kalau menurut konstitusi di Indonesia, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Nah, di Maledes, menurut konstitusinya, bahasa kebangsaan mereka kan, mereka mengatakan bahasa Melayu, gitu ya. Walaupun di kamusnya itu, isinya itu bahasa Indonesia semua. Gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan bahasa Melayu yang mana, ya mereka dong sebagai kastodian, ya, sebagai penjaga bahasa Melayu di ASEAN, gitu. Jadi nanti semua penelitian tentang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu harus semua merujuk kepada mereka. Kan bahasa kebangsaan mereka Melayu, gitu kan. Jadi udah kebaca kan arahnya mau kemana. Nah, komentar dari warganet Maledes.
Jawa dalam bahasa Malaysia bermaksud hama yang hina. Jadi, semua kosakata Jawa yang ada di dalam kamusmu itu adalah hama yang hina. Selain kamu harus membawa kamusmu untuk berak ke Jamban, kamu juga harus menyatakan kamusmu itu adalah hama yang hina. Karena terlalu banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamusmu. Ini yang saya katakan, warganet Maledes ini memang udah rusak radarnya, rusak juga giroskopnya. Ini nih, dari Ujang Riau 21. Puak-puak Melayu palsu Malondes Prindavan bilang Jawa itu Melayu, tapi mereka juga bilang Jawa itu hama. Bagaimana pendapat saya? Berarti mereka semua hama. Kemudian dari Mas Danu Aditya, mereka hanyalah sekumpulan hamba yang merasa jadi tuan karena jilatan mereka pada penjajah mereka. Mereka ini kayak gini ya, mereka itu kayak kucing di bawah lidi gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ada lidi, itu ngelunjak. Begitu ada lidi, itu langsung nyungsep, ketakutan. Lidinya itu siapa? Ya itu, sultan-sultan mereka itu lidi mereka. Karena saya tidak bisa bayangkan kalau mereka tidak mempunyai sultan atau raja-raja itu. Saya melihat bahwa yang bisa mengerem sikap mereka di dalam negara mereka itu adalah raja-raja dan sultan-sultan ini. Kita lihat bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sultan mereka, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama mereka, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang di luar negara mereka. Kita lihat aja sendiri. Bahkan ketika mereka berinteraksi dengan sesama mereka aja tidak ada itu rasa saling hormat, saling menghargai, saling setia kawan. Sebagai contoh yang saya obrolin di kanal sebelah saya itu. Bagaimana bisa seorang sweeper ketika pendakian gunung malah meninggalkan peserta terakhir. Itu bukan hanya tidak sekedar tidak bertanggung jawab, tapi itu menunjukkan tidak adanya rasa setia kawan. Udah, itu fakta itu. Nah, sifat-sifat mereka itu akan hilang ketika mereka berbicara dengan sultan atau raja mereka. Jadi mereka itu jadi kayak kucing ditunjukin lidi nih. Lo kurang ajar, gue sabet sama lidi. Nah, mereka ketakutan semua. Jadi kalau dikatakan oleh Mas Danu Aditya ini benar, sekumpulan hamba yang merasa jadi tuan ketika tidak ada raja atau sultannya. Tapi ketika ada raja atau sultannya, mereka menjadi panik. Dari Metu 234, ketika Maledes bicara Melayu, mereka mengglorifikasi Melayu adalah Mahawangsa. Namun ketika bicara bahasa, mereka tidak memiliki literasi. Kosakata pun dipaksakan menjadi Melayu yang berbeda. Mereka terjebak dalam keambiguan bahasanya sendiri, artinya mereka gagal dalam mempresentasikan sebagai pemilik Melayu. Betul, fakta ini yang mereka selalu coba tutup-tutupin. Dan mereka selalu menggunakan narasi, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kenapa? Mereka tahu kok, mereka itu gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Gagal segagal-gagalnya. Dan mereka tidak mau introspeksi diri mengapa mereka gagal. Padahal itu adalah amanat dari konstitusi mereka. Biarkan aja mereka cari sendiri. Kalau bisa mereka dapat, kita ketawain aja dari luar. Kita tahu kok kenapa mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Nah, ini dari Ceslan. Bagus ini. Komentar ini menurut saya sangat bernas ya, sangat mengena apa yang dituliskan oleh beliau ini. Mereka bilang bahasa Indonesia tidak ada. Itu sama saja mereka tidak mengakui kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu tercetus bersamaan dengan keinginan tercetusnya sebuah kesatuan bangsa, kesatuan tanah air dari berbagai macam suku, bahasa, agama, ras bangsa, serta wilayah-wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Menganggap bahasa Indonesia tidak ada, itu sama aja menganggap tidak adanya bangsa, wilayah, negara Indonesia. Karena bahasa, bangsa, dan tanah air Indonesia itu sudah jadi satu paket yang merupakan visi cita-cita jenius dari tokoh-tokoh bangsa kita di masa lalu untuk mempersatukan Indonesia. Mengganggu salah satunya sama aja mengganggu kesatuan negara, sama saja punya niat untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Jika mereka menggabungkan beberapa negeri menjadi sebuah negara kerajaan
yang disebut Malaysia, maka kita bisa mempersatukan wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke menjadi Indonesia. Jika mereka yang terdiri dari bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Tamil, bangsa Dayak menggunakan bahasa Melayu kerajaan zaman dulu, maka Indonesia memilih untuk merangkul, mengambil, menggunakan berbagai bahasa daerah untuk dijadikan bahasa persatuan dan menamakannya sesuai dengan bangsa dan tanah airnya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi wajar saja jika warga negara Malaysia dari bangsa Cina, bangsa India, bangsa Bangladesh di sana enggan untuk berbahasa Melayu karena mereka bukan orang Melayu. Mereka merasa jadi bagian dari negaranya, merasa punya peran jasa juga, mengapa bukan bahasa mereka yang dipakai? Mengapa bukan bahasa Cina? Mengapa bukan bahasa India atau bahasa Dayak? Kalau mau adil, jalan tengah, mengapa tidak pakai bahasa Inggris saja sebagai bahasa negara? Apa yang dituliskan oleh Mas atau Mbak Ceslan ini sangat tepat. Oleh karena itu, ketika saya membaca di kata pengantar edisi keempat kamus mereka tahun 2005 yang dengan nggak tahu dirinya mengatakan bahwa kamus ini adalah rujukan utama yang paling autentik untuk bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu sebagai bahasa utama yang digunakan di Indonesia. Itu membuat saya jadi terusik. Ini kalian ngomong kok seenak jidat kalian aja sih. Pertama, bagaimana kalian bisa mengatakan ini kamus kalian yang paling autentik kalau di dalam kamus kalian itu berjibun kosakata dari bahasa Indonesia, Jawa, Minang, Sunda, Batak, ada di sana semua. Itu satu. Dan kalian katakan itu bahasa Melayu? Kedua, ketika kalian menuliskan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa utama yang digunakan di Indonesia, brengsek banget ini. Mengapa? Konstitusi Indonesia mengatakan bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan bahkan dari Sumpah Pemuda tahun 1928, itu sudah jelas. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Indonesia. Jadi ketika ada negara luar yang mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa utama di Indonesia, itu lu namanya nyari masalah. Itu namanya lu tidak mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu implikasinya ke sana. Jadi memang yang dituliskan oleh Mas atau Mbak Ceslan ini tepat. Dan itu harus dilawan. Supaya mereka tidak seenak jidat, tidak seenak udel aja. Koar-koar. Bahkan ada satu podcast itu yang warganet Maledes seenak udel mengatakan, oh Indonesia itu ya, sebelum merdeka itu mereka menggunakan bahasa Jawa. Negara Indonesia, bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. Ndasmu dan warganet Maledes itu mendiamkan yang kayak gitu itu, menutup. Dan begitu kita mereaksi apa yang dikatakan oleh warganet Maledes yang tolol ini, nah nanti warganet Maledes yang lain mengatakan, kalian ini kenapa ya suka begaduh? Makanya, sekali lagi saya katakan, hukum aksi-reaksi, hukum universal dalam hukum fisika, itu hanya berlaku 50% di Maledes. Ini dari Bumi Manusia, ini satir banget ini. Bahasa Melayu memang sudah dikembangkan sejak Nabi Adam masih di surga. Di ibu kota Melayu Mahawangsa yaitu Kedah Tua sudah ada penyusun kamus dewan. Namun akibat banjir besar zaman Nabi Nuh, kamusnya mungkin terkubur. Sekarang para arkeologi dan pakar bahasa Melayu Mahawangsa sedang melakukan penggalian-penggalian. Apabila ketemu, fix bahasa Indonesia akan tergantikan. Ini adalah bahasa satir. Kalau kita dengarkan, ada beberapa cendekiawan yang ngaku-ngakunya cendekiawan, tapi saya melihat ini nggak lebih dari tukang jual obat di pasar yang koar-koar mengatakan, ini obat salep ini, satu kali oles aja itu bisa menyembuhkan dari penyakit kurap panu sampai sakit jantung. Gitu. Itu bisa sembuh dengan tukang jual obat dari Maledes itu yang koar-koar mengatakan, wah, istri Nabi Muhammad itu, Siti Khadijah itu asalnya dari bumi Melayu. Emas itu adanya dari Melayu.
Sampai Nabi Adam lah, Nabi Ibrahim lah, apalah semua itu. Bahkan sampai yang katanya sempat datang ke Gunung Jerai di Kedah itu. Terus ada yang mengatakan, oh waktu ada perang di Arab itu mereka meminta besi dari Melayu. Dan bukan hanya besi, kita juga memberikan pasukan yang berperang di Arab. Makanya saya katakan, di Maledes itu, mereka bangga mempertontonkan kebodohan mereka. Mereka nggak malu. Dan tidak ada yang memberikan kayak reaksi, lo ngomong itu pakai otak dikit bisa nggak sih? Gitu loh. Nggak ada gitu. Nah, ketika kita melihat itu, ya seperti yang pemuda tolol yang mengatakan bahwa Indonesia itu sebelum merdeka menggunakan bahasa Jawa. Ketika kita mereaksi itu, sebagian dari warganet Maledes mengatakan, kenapa ya kalian suka begaduh? Pertanyaan sederhananya itu begini aja. Mengapa kita, warganet Indonesia, tidak diperbolehkan menunjukkan betapa bodohnya mereka, sedangkan mereka kok bisa bebasnya mempertontonkan kebodohan mereka? Ayo, warganet Maledes, bisa jawab nggak? Oh, nggak apa-apa. Kalau yang mempertontonkan kebodohan itu warga kami, nggak apa-apa. Kami kan warga terpilih. Kami kan manusia terpilih. Jadi nggak mungkin kami itu bodoh. Gitu kan ya? Dari Mas Jiu Jinkun. Mas atau Mbak ini ya. Tulisan beliau juga bagus. Demi mengangkat bahasa Maledes menjadi bahasa nomor 2 ASEAN, Ismail Sabri dan pakar bahasa Maledes selalu menggunakan satu alasan sama. Mereka mengatakan bahasa Inggris digunakan banyak negara dan tidak merubah nama. Maka bagi mereka bahasa Indonesia dari akar bahasa Melayu Riau harusnya disebut bahasa Melayu. Menurutku itu tidak bisa disamakan dan alasan mereka tidak dapat diterima. Sependek sepengetahuan saya, bahasa Inggris kosakata tidak berubah, hanya aksen saja berbeda di beberapa kata. Ada di aksen British, Amerika, Australia, Afrika, Kanada. Sedangkan bahasa Indonesia banyak berubah jauh dari akar bahasa Melayu Riau. Banyak kosakata diserap, baik dari bahasa daerah maupun asing. Sedangkan Maledes selama ini hanya mencuri kata bahasa Indonesia lalu klaim bahasa Melayu. Maka kita wajib mengatakan Maledes tidak punya bahasa baku. Maledes menggunakan bahasa Indonesia dialek Malaysia. Apa yang dituliskan oleh Mas atau Mbak Jiu Jinkun ini fakta. Bahwa mereka tidak punya bahasa baku. Mereka selalu ngeles, oh bahasa baku kami itu seperti bahasa yang dipertuturkan oleh orang-orang di Johor. Mana? Coba lu dengerin kalau orang Johor ngomong. Jab jekat. Ada semua itu. Bahkan guru bahasa kalian aja mengatakan, oh rumah sakit itu bahasa Indonesia. Siapa bilang? Rumah sakit itu ada di dalam kamusmu dan itu dituliskan sebagai natif kok. Oh, teman-teman itu bahasa Indonesia. Siapa bilang? Teman-teman itu ada di dalam kamusmu dan itu natif. Kosakata tersebut yang ada di dalam kamusmu, kamu katakan itu tidak boleh digunakan. Jadi kamusmu itu sebenarnya kamus apa? Kan kamu katakan kamusmu itu kamus bahasa Melayu. Tapi ternyata di dalam kamusmu itu kamu mengatakan ada bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, kamu mengatakan rumah sakit itu bahasa Indonesia. Lantas apakah hospital yang ada di dalam kamusmu itu sebagai bahasa Melayu? Gitu maksudnya? Tabola bale. Dari dimensi maritim. Satu lagi kontradiksi yang sangat nampak dari negara pemalsu dokumen ini. Mereka kan punya satu slogan, bahasa jiwa bangsa. Karena tipe M lebih senang dianggap bangsa Melayu dibanding bangsa Malaysia, ya wajar kalau tipe M memalsukan. Ini lebih suka menyebut bahasa resmi negaranya bahasa Melayu. Kita tidak mengenal bangsa Melayu, tapi suku Melayu. Bangsa kita sesuai standar internasional. Bangsa berarti nation, suku bangsa diartikan etnik, dan keduanya tidak pernah tertukar. Bangsa yang kita kenal ya bangsa Indonesia. Harusnya kalau mereka paham slogan mereka sendiri, bahasa jiwa bangsa, ya harusnya mereka paham kenapa kita berbahasa Indonesia. Tapi apa sih yang mau diharapkan dari serangkaian daging, tulang, dan lendir yang berkumpul dan hidup hanya untuk menyembah seorang 7 macan jejadian TMJ ini? Bedain aturan FIFA sama aturan Dukcapil aja gagal.
Ketika mereka mengatakan bahasa jiwa bangsa, berarti yang dikatakan itu bahasanya mereka kan bahasa Melayu, bangsanya bangsa Melayu. Orang-orang Cina, orang India yang ada di Malaysia itu apa? Hamba sahaya gitu, tidak mempunyai hak gitu. Saya selalu mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya terjebak dengan konstitusi yang mereka buat sendiri. Karena konstitusi mereka kan mengatakan bangsa atau orang Melayu itu mempunyai keistimewaan spesial, mendapat khusus. Nah, demi untuk mempertahankan keistimewaan itu, maka harus datang dari bahasa. Tapi mereka lupa, bahasa itu berkaitan dengan bangsa. Jadi kalau kamu mengatakan bahasamu bahasa Melayu, bangsamu berarti bangsa Melayu. Tapi negaramu namanya Malaysia. Biarin mereka pusing sendiri. Dari Mas Hikmat Suryawan, bahasa Indonesia kreatif. Bangsa Indonesia selalu saja menghasilkan gagasan baru yang bersifat unik dan asli. Demikian pula dalam menciptakan kosakata baru. ATM dalam bahasa Inggris. ATM itu dalam bahasa Inggris kan Auto Teller Machine. Dalam bahasa Indonesia menjadi anjungan tunai mandiri. Tetapi juga dapat menjadi sebuah cara untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ambil, tiru, modifikasi. Maledes banget ini. Pada penambahan kosakata, cara ini pun digunakan walau belum masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama dalam pengindonesiaan nama dan kata dari bahasa asing. Misalnya basement, ruang bawah tanah, jadi rubana. Drive-thru, layanan tanpa turun, jadi lantatur. Kemudian penthouse, jadi gria tawang, dan lain-lain. Begitulah Indonesia, kita bangga berbahasa Indonesia, kita martabatkan sebagai bahasa persatuan, dan kita terus mengembangkannya. Bagaimana dengan jiran kita Maledes? Saya ingat ketika ada membaca satu iklan. Di iklan itu tertulis, dijual pemain VCD. Saya pertama mikir, ini VCD ini apa? Nama klub sepak bola atau apa itu? Ternyata yang dimaksud VCD player. Kemudian ada lagi, terjemahannya memang terjemahan bebas dan bikin saya ketawa-ketawa itu. Software gitu kan. Disebutkan barang lunak. Hardware, barang keras. Oh my God. Nah terus ada lagi, joystick. Batang kebahagiaan. Oh my God. Dan yang lebih parah lagi. Kan kita tahu ya ada namanya kalau dalam bahasa Inggris plug and play gitu kan. Itu diterjemahkan apa? Cucuk dan main. Saya kalau membaca itu ya, saya harus melihat ini dalam bahasa Inggrisnya apa ya. Jadi dari situ nanti kita baru tahu, oh ini maksudnya ini gitu. Sebab kalau kita membaca dalam bahasa mereka, waduh, pusing. Dari Eyang Joli-Joli, pernah netizen Maledes menyebut kerajaan Indonesia, maka aku jawab, Indonesia itu republik pemerintahan, bukan kerajaan. Tapi netizen Maledes sewot dan gobloknya menyebut pemerintahan sama aja kerajaan. Teman-teman, kalau kita melihat video-video lama ya dari Malaysia, mereka itu masih bisa membedakan apa itu kerajaan, apa itu pemerintah. Namun semakin kemari, saya melihat bahwa begitu banyak warganet Maledes yang menyamakan kerajaan dengan pemerintahan. Sehingga kejadian yang dialami oleh Eyang Joli-Joli ini memang suatu pengalaman yang juga saya alami. Warganet Maledes itu mengatakan Indonesia itu sebagai kerajaan Indonesia. Padahal Indonesia bukan berbentuk kerajaan. Bahkan dari kata dasarnya kerajaan itu kan raja, king. Sedangkan Indonesia itu adalah republik, bukan berbentuk monarki. Nah, hal yang sederhana seperti ini, dari logika berpikir mengambil dari kosakata dasarnya aja, mereka nggak bisa mencerna. Memang mereka sudah terbiasa salah. Dan kebiasaan itu dianggap suatu yang benar. Akhirnya yang ngeyel kayak gini. Dari Mas MS Kartono, bayangkan Profesor Maledes bilang mana ada bahasa Indonesia. Di sisi lain, cikgunya marah-marah karena karangan muridnya menggunakan bahasa Indonesia. Kelihatan munafik nggak sih?
Tapi istilah halusnya Mas Pri, inkonsistensi. Maledes bilang bahasa Jawa hanya untuk kejamban, tapi kamusnya lebih 60% mencuri kosakata bahasa Jawa. Munafik nggak sih? Jadi makin yakin Maledes ini memang serumpun dengan Israel yang satu mukanya seolah korban, tapi muka satunya penjahat genosida. Bahkan ada tadi yang warganet Maledes itu mengatakan apa? Jawa itu hama hina gitu kan. Itu sama aja warganet Maledes itu mengatakan yang menyusun kamus bahasa mereka itu adalah orang-orang hina gitu. Nah, warganet Maledes itu nggak mikir sampai ke sana otaknya gitu. Karena itu kemampuan mereka menganalisa itu betul-betul kayak anak umur 6-7 tahun. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?